Bada bing bada bu. Hai, selamat datang. Welcome back to my channel. Namaku Rachel dan hari ini kita akan memulai hari pertama dari segmen Creepin' Halloween. Ini akan jadi Halloween pertama kita dan aku mau bikin ini spesial. Makanya aku bikin segmen khusus yaitu Creepin' Halloween. Dan untuk memulai bulan Halloween ini, aku akan menceritakan sesuatu yang serem. Sebenarnya ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata. Kita bakal ngomongin tentang magic, ilmu hitam, witchcraft. Tapi seperti biasanya sebelum kita memulai video jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Now let this book begin. Kita hari ini berlatar di negara Turki. Jadi kalau misalnya nanti ada istilah-istilah atau kultur atau segala sesuatu yang aku salah mengucapkan, aku mohon maaf sebelumnya dan kalian boleh untuk perbaiki di bawah kalau misalnya ada salah-salah. Kita mulai tentang dua sahabat. Yang satu namanya Ozil, yang satu namanya Sam. Nah, Sam ini punya adik yang bernama Clarissa. Waktu kecil, Clarissa masih bocah, jadi Sam sama Ozil nggak mau ngajak Clarissa main bareng. Sampai pada akhirnya pas remaja, Clarissa tumbuh menjadi gadis yang cantik. Terus Ozil suka. Akhirnya Ozil deketin Clarissa, mereka pacaran, dan akhirnya mereka menikah. Jadi Ozil sama Sam udah nggak cuma sahabatan lagi, sekarang mereka adalah keluarga. By the way, di sini aku nggak pakai nama di film tersebut, karena kebetulan nama di film tersebut tuh agak sulit, jadi aku takut salah penyebutan. Anyway, jadi Ozil menikah sama Clarissa, abis itu dia iparan sama Sam. Dan kebetulan Ozil sama Sam ini mereka juga kerja di suatu pabrik yang sama, dimana ini adalah pabrik kecil yang kebanyakan orang-orang di sekitarnya tuh kerjanya di situ. Jadi mereka tuh tinggal di Turki, bukan di Istanbul, bukan di kota-kota besar, tapi di sebuah rural area gitu. Sam bekerja sebagai burunya dan Ozil bekerja sebagai supervisornya. Pada suatu hari, Ozil memecat salah satu karyawannya karena ketahuan merokok di dalam pabrik. Sementara kan kalau kita tahu lah, kalau pabrik kalian nggak boleh ngerokok, kalian nggak boleh nyalain api, takutnya kenapa-napa nanti sama pabrik. Masalahnya kan nggak aman buat pekerja yang lainnya. Dan Ozil juga nggak mau namanya ngambil resiko untuk karyawan-karyawan yang lainnya, keselamatan orang-orang lainnya. Akhirnya dia terpaksa memecat karyawan tersebut. Karyawan tersebut juga nangis kan, kayak please jangan pecat saya punya banyak hutang di bank, nanti saya bayar apa kayak apa kalau saya nggak punya pekerjaan. Dan Ozil bilang, aku juga minta maaf, aku nggak bermaksud untuk nyakitin kamu atau bikin kamu nggak bisa bayar utang kamu, tapi kamu juga ceroboh. Jadi Ozil ini sebenarnya bukan orang jahat ya, dia juga nggak mau memecat tanpa alasan, tapi dia juga nggak bisa mengambil resiko terlalu banyak. Ini bikin dia jadi kepikiran terus, dia pulang ke rumah, dan dia mikirin, aduh dia ngerasa nggak enak sama karyawan tersebut. Dan istrinya, si Clarissa, nanya, kenapa? Ada apa? Ozil ceritain lah, iya aku barusan mecat salah satu karyawan karena ini. Dia jelasin semua ceritanya. Dan Clarissa bilang, kamu tuh mecat bukan karena kamu benci sama orang tersebut, tapi karena orang tersebut tuh bahaya buat orang yang lain. Jadi kamu melakukan tindakan yang sebenarnya benar. Ya udah, sekarang santai aja kita makan malam. Akhirnya mereka makan malam, dan habis makan malam Ozil ajak Clarissa untuk jalan-jalan di sekitar rumahnya. Jadi mereka tinggal di sebuah rumah yang mana jarak antara rumah satu dengan rumah yang lainnya tuh jauh banget. Jadi tiap orang yang punya rumah, lahan mereka tuh selalu besar, dan jalan-jalan di daerah perumahan tersebut tuh cukup capek ya, cukup memakan tenaga dan waktu karena saking luasnya tempat tersebut. Dan tetangga-tetangganya tuh nggak cuma mereka kerja di pabrik doang, mereka juga ada yang punya peternakan, ada yang punya ayam, ada yang punya sapi, kambing, saking luasnya halaman yang setiap rumah punya. Nah, Ozil sama Clarissa ini mereka punya suatu pohon keberuntungan lah, mereka anggapnya pohon keberuntungan. Tiap mereka mau sesuatu, tiap mereka kayak berharap sesuatu, mereka selalu datang ke pohon keberuntungan tersebut. Jadi malam itu mereka pacaran di sana, dan Clarissa bilang kalau dia itu besok mau ke dokter kandungan, mau ngecek karena dia merasa kalau dia hamil. Ozil seneng banget, dia merasa hidupnya lengkap karena sebentar lagi Clarissa akan punya anak. Sayangnya saat Ozil ini bahagia, di tempat lain ada orang yang tidak bahagia, yaitu karyawan yang tadi siang dipecat sama Ozil. Jadi dia kembali ke pabrik dan dia mengambil nyawanya sendiri di pabrik tersebut. Dan kebetulan dia melakukannya di gudang pabrik yang jarang orang lalu lalang. Jadi pas besok harinya orang-orang datang ke kerja, gak ada yang lihat sama sekali. Termasuk Ozil. Ozil pun juga langsung kerja aja. Dia ngeliatin orang-orang kerja, dia supervise segala macam. Sampailah tiba-tiba terdengar sebuah jeritan.
di mana jeritan tersebut berasal dari istri si karyawan yang baru aja dipecat. Jadi istrinya nangis-nangis, istrinya nyari suaminya karena suaminya semalam pergi nggak pulang-pulang. Ketika dia sampai di pabrik, dia lihat suaminya sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Dia histeris, jerit-jerit, dan banyak banget karyawan yang ikutan lihat, dan akhirnya mereka berusaha untuk menenangkan si istri tersebut. Mereka juga panggil Ozil, ini gimana. Dan Ozil pun berusaha juga untuk menenangkan si istri karyawan tersebut. Tapi bukannya menerima kebaikan Ozil, si istri pun marah dan dia mengutuk Ozil kalau masa depan Ozil akan segelap tanah. Ozil bingung dong, oh my god, ini udah di luar batas gue nih. Akhirnya dia telepon lah si Sam, iparnya tersebut, yang waktu itu lagi nggak kerja karena dia harus nganterin Clarissa untuk ke dokter kandungan. Sementara di tempat lain, Sam lagi di mobil sama Clarissa dan sama anaknya yang bernama Mohit. Jadi Sam ini sebenarnya sudah pernah menikah, tapi istrinya meninggal saat melahirkan anaknya yaitu Mohit. Jadi sekarang Sam single parent, dia berusaha untuk membesarkan Mohit sebisa mungkin. Mohit ini anaknya suka gambar, dia suka pesawat, mungkin gedenya mau jadi pilot, mungkin mau jadi insinyur. Nah, di perjalanan ini Mohit lagi main-main kan sambil gambar-gambar pesawat. Terus dia mau nunjukin ke tantenya, ke Clarissa, tante mau lihat gak gambar aku? Terus Clarissa bilang, oke. Dan akhirnya Sam memberhentikan mobil supaya Clarissa bisa pindah ke jok belakang. Jadi ini mobilnya mobil tua gitu ya, dimana kalau kalian misalnya mau pindah tempat duduk tuh, kalau nggak kalian lompat ya kalian harus keluar dari mobil terus masuk lagi ke pintu belakangnya. Jadi bukan mobil yang segampang sekarang. Nggak lama dari si Clarissa ini pindah ke jok belakang, tiba-tiba Sam dapat telepon dari si Ozil. Ozil bilang, tolong kamu balik ke pabrik please, ini chaos banget sekarang. Ada istrinya yang karyawan kemarin baru aja aku pecat. Sam bilang, oh iya. Dia akhirnya putar balik, dan pas dia putar balik ada mobil van yang menabrak mobilnya Sam. Dan mobil tersebut menabrak bagian belakang mobilnya Sam. Dan yang kena adalah Mohit dan Clarissa. Hal tersebut bikin Mohit akhirnya lumpuh total, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak tangan dan kaki sama sekali. Dan Clarissa kehilangan bayinya, serta dia mengalami PTSD. Ozil pastinya marah banget. Dia sampai melarang Sam untuk ketemu sama adiknya sendiri, sama si Clarissa. Dia kurung Clarissa di rumah supaya Clarissa bisa sembuh. Dia stres banget, dia berusaha untuk membangkitkan memorinya Clarissa. Jadi nampaknya Clarissa ini juga mengalami hilang ingatan ya. Dia bilang sama Clarissa, kamu tolong dong ingat siapa aku. Dia tunjukin juga baju kesukaannya Clarissa. Aku kangen deh kamu pakai baju ini, kamu cantik banget. Kamu inget nggak kita pernah kencan pakai baju ini? Maksudnya kamu yang pakai baju ini, bukan aku. Ozil juga nunjukin kalung. Ini aku kasih kalung ini buat kamu. Kamu inget nggak? Dia berusaha untuk supaya Clarissa tuh inget siapa dia. Dan Clarissa tuh juga agak bingung-bingung juga ya. Dia percaya sama Ozil, tapi dia nggak tahu apakah Ozil ini beneran suaminya atau enggak. Ozil juga berusaha untuk menjauhkan Clarissa dari Sam karena dia takut nanti kenapa-napa lagi. Dia takut nanti Clarissa celaka lagi kalau deket-deket sama Sam. Semua foto-fotonya masa kecilnya Clarissa dan Sam semuanya diumpetin. Dan di sini tuh kita bisa lihat kalau ada yang aneh sama rumahnya Ozil dan Clarissa, dimana ternyata Ozil tuh naruh banyak banget jimat-jimat di rumahnya. Ada juga tulang belulang, nggak tahu, kayaknya gede banget soalnya, mungkin tulang belulang binatang. Dan ternyata Ozil tuh udah double ke dunia mistis, alias dia udah make ilmu hitam. Jadi dia make ilmu hitam supaya Clarissanya sehat terus, selamat terus, dan jauh dari orang-orang yang jahat. Dia pengen melindungi Clarissa. Tapi somehow jin ilmu hitam yang dipakai sama Ozil ini tuh merembet kemana-mana, merembet termasuk ke Sam juga, ke kakaknya Clarissa. Karena mungkin dia memakai ilmu hitam ini ke Clarissa, akhirnya keluarganya Clarissa juga ada yang kena imbasnya. Aku nggak tahu ya, aku nggak pernah pakai ilmu hitam soalnya. Sementara Sam di tempat lain dia juga jadi sering mikirin si Clarissa. Dia jadi sering mimpiin Clarissa, dan di mimpinya tuh Clarissa selalu bilang minta tolong, kayak help me, tolong aku. Dan berantemnya Ozil sama Sam ini juga bikin prihatin karyawan-karyawan pabrik yang lain, karena karyawan pabrik tuh semuanya tahu kalau Ozil sama Sam ini mereka bestie, mereka bro banget, mereka temen deket banget. Tiba-tiba berantem kayak gini, mereka juga bingung dong. Apalagi sekarang Ozil adalah supervisornya, mereka harus lebih nurut sama Ozil daripada sama si Sam kalau ada apa-apa kan. Jadi ini hard time banget ya buat Ozil, buat Sam, buat Mohit juga karena Mohit paralyzed kan, dan buat karyawan-karyawan di pabrik tersebut. Dan sementara di sisi lain juga ya, Clarissa tuh bingung, dia pengen tahu apa sih yang terjadi. Katanya gue kecelakaan, tapi kok gue nggak inget apa-apa. Dia cari tahu, dan ada satu ruangan di mana Ozil ini nggak bolehin Clarissa untuk masuk. Terus Clarissa kayak, oke,
never mind, aku cari tempat lain. Dia ke kamarnya, terus dia bongkar-bongkar baju segala macem, dan dia nemuin foto-fotonya waktu Clarissa sebelum kecelakaan, termasuk foto pernikahannya dan fotonya Sam. Foto dimana Clarissa sama Sam. Pas banget tuh, Ozil pulang dari kerja kan, dia lihat, dia bilang, oh iya, sorry aku ngumpetin ini semua, karena ini kan foto pernikahan kita. Sementara mama aku tuh nggak restuin hubungan kita, jadi aku nggak pengen tiap kamu lihat foto pernikahan itu kamu sedih. Tapi Ozil nggak tahu kalau Clarissa tuh sebenarnya udah lihat foto masa kecilnya sama Sam. Jadi Clarissa tuh udah get the idea kalau oh gue punya kakak. Dan malam itu juga dia mulai lagi beraksi sama ilmu hitamnya. Gimana cara Clarissa supaya nggak penasaran sama masa lalunya, sama apapun tentang dia. Gimana supaya Clarissa ingat sama aku. Wah, dia bener-bener sama dia diucapin lah mantra-mantranya, fotonya si Clarissa juga dibolongin, terus dibakar, ditulis-tulis mantra di belakangnya. Terus juga Ozil nih ngegulung foto orang tuanya, dijadiin jimat, yang mana akhirnya nanti dia datang ke rumah orang tuanya dan dipasang di balik cermin kamar mandi orang tuanya. Jadi kayaknya mungkin jimat ini adalah jimat pelindung ya. Dia nggak cuma mau ngelindungin Clarissa dari bahaya, mungkin juga Ozil pengen nyelamatin orang tuanya, ngelindungin orang tuanya dari bahaya. Mungkin dia nggak mau jin yang bekerja sama dia tuh nanti ngelukain orang tuanya lah, apa segala macem. Tiap kali si Ozil ini tuh memperkuat ilmu hitamnya, Sam selalu mimpi buruk, Sam selalu ngelihat segala sesuatu yang jelek. Dan pernah satu titik di mana Sam ngelihat ibunya Sam itu tuh lumpuh di atas kursi roda, dan ibunya tuh kayak nyanyuk gitu loh, kayak hilang ingatan. Dan dia takut banget, dia nggak mau itu terjadi. Apalagi ibunya tuh masih hidup dan ibunya pun tinggal sama Sam dan anaknya. Bayangin jadi Sam ya, dia udah stres, digangguin hal-hal mistis, dia mimpi-mimpi buruk, dia kepikiran sama adiknya, dia juga harus ngurusin ibunya, ngurusin anaknya yang lumpuh. Dia gimana caranya bantu anaknya untuk terapi supaya anaknya bisa gambar lagi, bisa jalan lagi. Bayangin anaknya tuh masih kecil, anaknya masih umur 8 atau 9 tahun. Dan masa depannya udah nggak ada lah, practically udah nggak ada, karena sekarang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Hal ini tuh bikin Sam putus asa, sampai pada suatu hari Sam tuh ngeliat kalau Mohit ini tiba-tiba bisa berdiri dan gambar. Walaupun dia nyoret-nyoret di dinding, gambarnya di dinding, dia ngeliat dengan mata kepalanya sendiri kalau oh my god, Mohit kamu bisa berdiri. Dan pas banget dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba Mohit jatuh lagi, Mohit lumpuh lagi. Dan Sam ngeliat dengan jelas gambar yang dibuat Mohit adalah gambar hantu seperti yang dia lihat di mimpi-mimpinya. Karena Sam mikir, oke, ini pasti ada yang nggak beres nih. Jadi besoknya Sam ini ngomong lah sama teman kerjanya, di mana teman kerjanya itu pernah ada pengalaman tentang pengusiran jin dan kawan-kawan. Terus temennya bilang, kamu pergi aja ke guru besar yang namanya Faisal. Jadi guru besar ini emang guru keagamaan ya, ini yang bener ya, bukan yang aneh-aneh. Malamnya Sam sama Mohit pergi ke rumah si guru Faisal ini. Dan setelah guru Faisal ini baca-baca, terus ngobrol-ngobrol segala macam, dia menyatakan kalau keluarga ini, si Sam sama Mohit ini tuh ada di bawah pengaruh jin. Dan karena si Mohit ini tuh lemah banget, dia cedera karena kecelakaan tersebut, akhirnya jin ini menyerap sari-sari kehidupannya si Mohit sampai akhirnya dia lumpuh. Oke, gini, besok kamu, Sam, bawa anak kamu Mohit, kalian berdua kembali ke sini. Kita akan melakukan ritual untuk pengusiran setan. Mungkin semacam ruqyah gitu ya, aku kurang tahu. Akhirnya Sam kan, oke. Nah, di malam yang sama, mamanya Ozil ini denger kayak ada suara ketek di cermin rumahnya. Jadi kayak tahu nggak sih kalau misalnya lagi ada gempa bumi terus barang pada goyang-goyang. Nah, cerminnya tuh goyang-goyangnya tuh kayak ada gempa bumi, tapi sebenarnya nggak ada gempa bumi. Pas dia lihat lah nih cermin kamar mandinya, kok bisa geter-geter sendiri, barang-barang lain nggak ada yang geter-geter. Sama ibunya dibuka dan dilihat belakangnya ternyata ada jimat. Jimat yang ternyata adalah pelindung untuk orang tuanya, untuk mama dan ayahnya Ozil. Tapi karena mama sama ayahnya Ozil ngira ini adalah barang yang dikirim ke keluarga mereka untuk mungkin menyakiti mereka, kira sama mamanya tuh digunting dan di-flush ke toilet. Dan anehnya lagi ya, tiba-tiba besoknya nggak ada angin, nggak ada hujan, Ozil jadi baik. Ozil bilang, oh my god Sam, apa kabar? Aku minta maaf banget ya, kemarin aku jahat sama kamu. Aku cuma rasa kehilangan aja, aku merasa kayak sedih aja karena kejadian yang menimpa keluarga kita. Aku gak mau Clarissa sampai kenapa-napa lagi. Dia precious banget buat aku. Oh iya, apa kabar Mohit? Aku tahu dia lagi sakit ya. Udah baik kan belum? Gimana kalau malam ini kalian berdua datang ke rumah aku? Aku masakin yang spesial, kita makan malam di rumah aku kayak biasanya.
Seperti janjinya Sam, sore itu Sam dan Mohit kembali ke rumah Guru Faisal dan diadakan ritual untuk pengusiran jin. Dan setelah ritual tersebut, Sam juga bilang kalau aku nih diajak makan malam ke rumahnya Ozil. Gimana ya? Gini Sam, aku rasa tuh jin ini tuh akan ada urusannya sama Ozil. Aku saranin kalau nanti kamu datang ke rumahnya Ozil, cari jimat dan kamu buru-buru deh buang. Kamu buru-buru bakar. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, kemungkinan besar kamu akan dipertunjukkan sesuatu atau mungkin kamu akan dicelakakan sama Ozil. Tapi kamu harus hati-hati, cari jimat itu dan kamu bakar. Akhirnya Sam man on mission nih, malamnya dia datang ke rumah si Ozil. Dan kebetulan Ozil waktu itu lagi nggak ada di rumah karena Ozil baru aja ditelepon sama mamanya. Mamanya bilang, Ozil kamu ke rumah dong, please ayah kamu ditangkap. Ozil bingung kan, akhirnya datang ke rumah orang tuanya dan mendapati kalau kedua orang tuanya udah meninggal. Jadi bapaknya itu dibunuh sama ibunya dan ibunya meninggal. Mungkin dibunuh sama jin yang akhirnya berhasil untuk mengganggu orang tuanya Ozil. Nah, Sam datang nih ke rumahnya Ozil. Dia terobos masuk, Clarissa ada di rumah, tapi Clarissa bingung. Dan Sam ini nggak ngegubris Clarissa. Dia cari-cari di mana jimat. Sampailah dia ke pintu di mana Clarissa dilarang buka sama Ozil, yang mana itu adalah pintu basement. Dan setelah Sam buka, Sam masuk. Ternyata disitulah tempat di mana Ozil melakukan ritual ilmu hitamnya. Dan juga di sebelah situ ada mayatnya Clarissa. Jadi ternyata Clarissa tuh sebenarnya udah meninggal, tapi Ozil itu nggak terima kalau Clarissanya yang cantik, istrinya yang bidadari ini meninggal. Akhirnya dia gali lagi kuburannya Clarissa dan dia angkat. Terus habis itu dia akhirnya ke dunia gelap, ke dunia mistis, di mana dia bahkan rela menukarkan apapun yang dia punya demi bangkitnya Clarissa. Dia bahkan digundukan bekas kuburannya Clarissa, dia kasih jimat juga. Dan Clarissa yang selama ini dia punya adalah mayat. Clarissa yang sudah meninggal. Hantu yang selama ini mendatangi Sam, anaknya Sam, dan bahkan orang tuanya Ozil juga. Dan karena Sam pun berhasil menemukan jimatnya dan akhirnya dibakar, terus Ozil kayak, oh my god Sam, kamu sekarang ambil lagi Clarissa dari aku. Dan hal tersebut bikin Ozil frustrasi. Akhirnya Ozil pergi dari tempat tersebut, pergi dari rumahnya dan gak pernah kembali lagi. Ada yang bilang Ozil pindah keluar kota, ada yang juga bilang kalau Ozil bundir karena dia mau mengikuti istrinya yang udah meninggal. Dan untuk Sam dan Mohit, akhirnya mereka bahagia, Mohit bisa jalan lagi, Mohit bisa gambar lagi, dan ya happy ending lah buat keluarga mereka. Jujur aja, menurut aku film ini menarik ya, karena kita nggak tahu sejauh mana orang tuh bisa melakukan sesuatu demi orang yang dia cintai. Dan kebetulan di sini tuh apa yang dialami Ozil, mungkin dia secara nggak langsung ngerasa, jangan-jangan aku dikutuk, jangan-jangan kutukan yang dikasih sama istri dari karyawan yang aku pecat itu beneran terjadi. Aku nggak tahu apakah ini purely coincidence, apakah ini cuma kebetulan, atau ini memang benar-benar kutukan. Kalau benar-benar kutukan, aku akan ngerasa sedih banget untuk Ozil dan keluarganya, karena dia nggak deserve, dia nggak layak untuk mendapatkan hal ini. Karena sebenarnya yang dia lakukan ke karyawan tersebut tuh bukan hal yang jahat. Oke, dia pecat karyawan tersebut, tapi kan demi kebaikan, bukan demi kejahatan, bukan dia asal pecat aja. Dan kutukan yang dikasih sama istri dari karyawan tersebut tuh terlalu berlebihan. Tapi kalau ini cuma pure coincidence, ini cuma kebetulan aja, Ozil kamu sebenarnya ganteng, kamu bisa cari istri lain gitu loh. Komen di bawah gimana menurut kalian, apakah Ozil ini kena kutuk atau sebenarnya ini cuma kebetulan aja? Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @monicarajalele. And I'll see you in my next video. Bye!